Surat 2 Petrus pasal 2 ayat 10b sampai dengan ayat 22 firman Tuhan. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalau taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dasar, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan, akan Juru Selamat kita Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah tema peringatan akan bahaya guru-guru palsu. Peringatan akan bahaya guru-guru palsu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca 2 Petrus pasal 2 ayat 10 sampai 22, Rasul Petrus memberikan peringatan yang sangat serius tentang bahaya guru-guru palsu yang sudah menyusup dalam jemaat. Petrus dengan tegas menggambarkan karakteristik mereka dan dampak mereka yang merusak yang mereka bawa. Dan melalui peringatan ini kita dipanggil dan diingatkan untuk berhati-hati, menjaga iman kita dan tetap hidup dalam kebenaran. Maka hendaklah kita mengenal ciri-ciri daripada guru palsu atau karakteristik guru-guru palsu yang mungkin mengejutkan, dan cara-cara mereka yang menyesatkan, dan keadaan mereka yang menyedihkan, agar kita tidak terjerumus di dalamnya. Saudara, Petrus lebih berfokus pada gaya hidup berdosa para guru-guru palsu ini daripada doktrin palsu mereka. Kita belajar dari pasal yang ketiga bahwa salah satu kesalahan utama mereka yang selalu memiliki konsekuensi moral adalah menyangkal kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Jika Kristus tidak datang, maka tidak perlu hidup dalam terang penghakiman di masa depan. Mereka juga tampaknya mengajarkan bahwa karena kita bebas di dalam Kristus, maka kita bebas untuk menuruti keinginan daging.
Maka ini merupakan peringatan di dalam ayat-ayat ini bagi kita, bukan hanya untuk waspada terhadap doktrin yang salah atau teologi yang salah, tetapi juga terhadap ajaran-ajaran apapun yang mendorong kita untuk menoleransi dosa. Dosa kompromi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka hal yang pertama yang kita renungkan adalah kita harus melihat karakteristik daripada guru-guru palsu. Di ayat 10b sampai 16 ini terurai. Yang pertama, guru-guru palsu itu penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Petrus menggambarkan guru-guru palsu ini sebagai orang-orang yang berani dan angkuh, yang tidak gentar menghujat kekuatan-kekuatan surgawi. Kalau kita membaca di ayat 10b sampai 11. Mereka sombong dan tidak takut menghujat apa yang mereka tidak mengerti. Dan Petrus menyebut mereka seperti binatang buas yang hidup mengikuti naluri mereka tanpa pemahaman yang benar akan hal-hal yang rohani. Kalau kita melihat di ayat 12. Selain itu mereka juga tidak segan-segan berbuat dosa secara terang-terangan dengan keinginan daging dan penipuan, serta menyesatkan orang lain. Saudara, salah satu contoh yang digunakan oleh Petrus adalah Bileam yang memilih jalan kesalahan dalam keserakahan. Kalau kita melihat di ayat 15, Petrus menekankan bahwa guru-guru palsu ini mencari keuntungan pribadi dan tidak peduli dengan kebenaran. Saudara, kita harus berhati-hati terhadap orang-orang yang tampaknya memiliki otoritas rohani tetapi sebenarnya menyimpang dari kebenaran. Guru-guru palsu ini dapat terlihat menarik dan meyakinkan, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kesombongan dan keserakahan. Saudara, yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah waspada terhadap ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Apakah kita mendasarkan iman kita terhadap kebenaran Alkitab atau hanya sekedar mengikuti popularitas atau kemudahan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menguji setiap ajaran dan pemimpin rohani berdasarkan firman Tuhan. Ini merupakan catatan penting untuk kita. Yang kedua, dalam pengenalan kita terhadap karakteristik daripada guru-guru palsu, di mana guru-guru palsu penuh dengan hawa nafsu dan keserakahan. Dalam ayat 12 sampai 16. Guru-guru palsu ini tentu saja bangga dengan diri mereka atas wawasan dan pengetahuan rohani yang mereka miliki. Tetapi Petrus memberikan perbandingan kalau kita melihat di ayat 12 dengan pernyataan binatang-binatang yang tidak berakal yang dilahirkan sebagai makhluk yang hanya dapat ditangkap dan dibunuh, yang mereka caci maki di tempat yang tidak mereka kenal. Saudara, maksud Petrus di sini adalah bahwa orang-orang ini telah meninggalkan kemampuan rasional yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka seperti binatang. Mereka dikendalikan oleh perasaan mereka, bukan oleh akal budi yang diinformasikan oleh firman kebenaran Tuhan. Bagian frasa terakhir, maka pada waktu musnahnya makhluk-makhluk itu juga akan dibinasakan. Ini merujuk kepada penghakiman terakhir oleh Tuhan kepada para malaikat yang jatuh, yang mungkin dikatakan di sini sebagai kehancuran, gambaran bagaimana guru-guru palsu ini. Artinya ada konsekuensi yang sangat fatal. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Petrus menambahkan di ayat 13, menderita ketidakadilan sebagai upah melakukan kejahatan. Tentu apa yang ia tidak bermaksud di sini mereka akan menderita ketidakadilan dari Allah. Tapi yang dikatakan di sini ini merupakan bagian daripada penggunaan kalimat yang digunakan oleh Paulus, bahwa mereka oleh Petrus, bahwa mereka yang telah menyakiti orang lain
dengan hawa nafsu mereka yang tidak terkendali, Allah akan menimpakan kepada mereka bentuk penghakiman. Makanya di dalam Galatia 6 ayat 7 sampai 8 kita diingatkan, ya, jangan sesat. Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena itu barang siapa yang menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini merupakan warning untuk kita, Bapak Ibu. Dan Petrus melanjutkan menggambarkan hawa nafsu para guru palsu ini di ayat 13b. Mereka menganggap bersenang-senang atau berfoya-foya pada siang hari itu sebagai kesenangan. Saudara, kebanyakan orang yang berdosa itu melakukannya pada malam hari untuk melakukan sebuah kejahatan yang tersembunyi. Kalau kita membandingkan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7. Namun para guru-guru palsu ini bebas dari pengekangan. Mereka berpesta pora sepanjang hari. Saudara, kita melihat keadaan kita, zaman kita sekarang. Ini dengan terang-terangan kejahatan, ya, pengajaran-pengajaran yang menyimpang muncul ke permukaan. Dan ini kita tahu. Kenapa? Karena informasi begitu cepat. Dulu mungkin baru kita beli buku, baru kita dapatkan informasi. Tapi sekarang tidak perlu. Hanya dengan scroll saja dan mencari di internet, kita sudah dapat informasi. Betapa bahayanya doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang menyesatkan banyak orang. Penjelasan tentang guru-guru palsu ini Petrus menambahkan di ayat 13. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Saudara, ini merupakan satu gambaran bagaimana kehidupan guru-guru palsu ini. Petrus menggunakan kata-kata yang berlawanan untuk mengatakan bahwa orang percaya harus tidak bercacat dan tidak bercela. Artinya, orang percaya bukan kotoran dan bukan noda. Jadi kalau saudara dan saya terlibat dalam kehidupan yang menyimpang dari kebenaran, maka saudara dan saya digambarkan sebagai kotoran dan noda. Saya percaya kalau saudara dikenai atau mungkin terciprat kotoran atau ada kotoran di baju saudara dan saya, pasti saudara cepat membersihkannya, bukan? Tapi sangat menyedihkan kalau sudah tahu itu dosa, tapi masih terikat di dalamnya. Sudah tahu itu menyimpang, masih juga terikat di dalamnya. Itu yang paling berbahaya. Mengapa? Karena tidak merasa bahwa hidup dalam dosa itu merupakan yang harus segera dibebaskan. Dalam penyimpangan, tidak merasa bahwa sudah menyimpang. Maka seharusnya kita bersyukur. Kalau ada orang-orang di sekeliling dan di sekitar kita mengingatkan kita, kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, apa yang kita kerjakan sudah mulai menyimpang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka poin yang kedua yang kita renungkan, dampak yang merusak dari guru-guru palsu ini. Kalau kita membaca di ayat 17 sampai 19. Kita harus memahami metode yang mereka gunakan. Tentu di sini adalah tipu muslihat atau penipuan. Guru-guru palsu menggunakan kata-kata yang indah, sombong dan kosong. Supaya apa? Memikat orang lain. Dengan apa? Dengan sensualitas. Menjanjikan kebebasan. Sementara mereka adalah berada dalam keterikatan sebagai budak kebinasaan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 17-19 kita melihat bahwa Petrus menggambarkan orang-orang ini yang terlibat atau sebagai guru-guru palsu seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Mata air tanpa air dan kabut yang ditiup angin ribut. Maksudnya di sini seperti oasis kering di padang gurun atau awan yang tampak seperti hujan, tetapi berlalu begitu saja. Dan guru-guru palsu ini berjanji untuk memuaskan dahaga mereka, tetapi mereka tidak menepatinya. Saudara, orang-orang ini fasih berbicara dan memiliki pendekatan persuasif yang sangat baik. Namun, alih-alih memanggil orang-orang untuk hidup kudus dan mengasihi Tuhan, tapi mereka justru menarik hawa nafsu dan keserakan mereka. Mereka mengatakan kepada orang-orang bahwa Tuhan tidak ingin mereka menghilangkan kenikmatan. Mereka berkata, kita hidup di bawah kasih karunia, kita bebas dari hukum Taurat, jadi nikmatilah hidup ini. Saudara, ini sepertinya bagus, tapi resiko di balik pernyataan itu ada bahaya yang harus kita waspadai. Saudara, mereka tampak seperti sumber pengharapan, tetapi kenyataannya mereka tidak memiliki kekuatan atau kebenaran untuk menawarkan kehidupan yang sejati. Dan Petrus mengatakan bahwa mereka menjanjikan kebebasan, tetapi mereka sendiri adalah budak dari kebinasaan. Di ayat 19. Saudara, inilah adalah salah satu bentuk penipuan yang paling berbahaya. Guru-guru palsu menjanjikan kebebasan dari aturan atau hukum Tuhan, tetapi pada kenyataannya mereka hanya mengarahkan orang-orang kepada perbudakan dosa. Mereka menggunakan kata-kata yang manis untuk memikat orang-orang yang baru keluar dari kehidupan mereka yang berdosa. Hanya untuk apa? Untuk menjatuhkan mereka kembali ke dalam dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa tidak semua yang terlihat bebas dalam tanda petik atau benar dalam tanda petik ini di dunia ini sesuai dengan kebenaran Tuhan. Beberapa ajaran yang mengesankan, memberikan kebebasan atau jalan yang lebih mudah. Tetapi sebenarnya itu akan membawa kita lebih jauh dari Tuhan dan semakin dalam hidup dalam dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mencari kebenaran yang sejati yang membebaskan kita dari dosa? Atau kita tergoda oleh tawaran yang memikat, yang menarik dan terhadap kebebasan palsu yang sebenarnya berdampak pada kehancuran? Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka poin yang ketiga yang perlu kita renungkan pagi ini adalah akibat yang tragis yang dialami oleh guru-guru palsu. Ayat 20 sampai 22. Kita harus mengetahui keadaan yang menyedihkan yang dialami guru-guru palsu mungkin lebih buruk daripada jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran. Saudara, Petrus memberikan peringatan keras bahwa orang-orang yang pernah mengenal kebenaran tetapi kemudian kembali jatuh di dalam dosa, berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Ayat 20 dan 21. Maka dikatakan lebih baik bagi mereka untuk tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya lalu berbalik dari perintah Tuhan. Saudara, Petrus menggambarkan kondisi ini dengan perumpamaan yang kuat, dengan peribahasa seperti anjing yang kembali ke muntahnya atau babi yang kembali ke lumpur setelah dia bersihkan dirinya. Kembali ke kubangannya. Saudara, Petrus mengungkapkan di sini betapa tragisnya ketika seseorang yang sudah merasakan kebenaran Tuhan
tetapi memilih untuk kembali kepada kehidupan lama. Ini merupakan peringatan yang serius untuk kita semua. Untuk kita tentang bahaya ketika kita mengabaikan daripada kasih karunia Tuhan dan kembali kepada cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, maka kita harus berhati-hati agar kita tidak jatuh ke dalam dosa lagi setelah mengenal kebenaran. Perjalanan iman kita adalah perjalanan yang membutuhkan kesetiaan dan ketekunan. Maka jika kita pernah merasakan kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan, maka jangan pernah kembali kepada kehidupan dosa lama kita. Maka pertanyaan untuk kita renungkan, apakah kita menjaga iman kita dan mau terus bertumbuh dalam kebenaran? Atau kita sedang tergoda untuk kembali kepada pola dan cara hidup yang lama kita, yang makin hari makin menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka melalui perenungan 2 Petrus pasal 2 ayat 10b sampai 22 ini, kita diingatkan untuk berhati-hati terhadap ajaran-ajaran palsu dan hidup dalam kebenaran. Kita sudah tahu karakteristiknya, bagaimana resiko bahaya daripada pengajaran-pengajaran palsu. Bagaimana bahayanya, konsekuensinya kalau kita mengikuti cara-cara yang tidak benar. Maka kita harus tetap waspada sebagai orang percaya. Kita dipanggil untuk terus berpegang pada kebenaran firman Tuhan, menjaga kekudusan hidup kita, dan waspada terhadap setiap ajaran yang menyesatkan. Saudara, kita tentu terus mencari kebebasan yang sejati, dan kebebasan yang sejati hanya kita temukan di dalam dan melalui Kristus, yang bukan hanya membebaskan kita dari dosa, tetapi juga memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Maka pagi ini kita diajar untuk terus setia dan berpegang pada kasih karunia Tuhan, menjauhkan diri dari dosa, dan tetap teguh berdiri di dalam iman kepada Tuhan. Kalau kita sudah tahu, sudah mengerti, memahami bagaimana bahaya daripada guru-guru palsu ini, maka janganlah saudara dan saya mengambil bagian di dalamnya, apalagi terlibat di dalamnya. Biarlah firman Tuhan pagi ini meneguhkan kita semua, menolong kita, memahami, mengingatkan kita bahwa kita harus tetap waspada.